Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Oke. Tadi sebelum saya masuk ada mata pelajaran siapa ya? Boleh cerita. Oh, belajar apa hari ini tadi? Pastry. Oke. Masih semangat ya? Oke, ini. Saya absen dulu ya, satu-satu. Yang pertama dari Tegar Nando. Hadir Pak. Isa Gabriel, Hadir Pak. Safira, Najita, Azeb, Anabel, lalu Serinata, Reisita, Alma, Mayara. Oke, dari semua ya. Gak ada yang izin atau gak ada yang gak masuk. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ada yang bisa memimpin doa? Ayo Pak. Oke, silakan bimbing Mas. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa dibuka. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya sebagai guru kalian ingin kalian itu lebih semangat nih di pelajaran saya. Ada yang mau hadiah nggak? Oh, mau. Kalau lu semangat sih, ada yang mau nggak? Oke. Saya kasih games. Gamesnya tuh gampang, karena kalian tadi itu pasti ngantuk kan habis pelajaran pastry yang ya seperti itulah. Ya. Oke, gamesnya cuman tebak-tebakan aja. Yang bisa jawab 3 benar akan bapak kasih hadiah nanti. Nanti aku kirim lewat Shopee Pay aja ya. Oke, cepet-cepetan ya. Nanti bapak kirim tuh hadiah. Jadi beneran loh. Oke. Yang pertama, ada yang tahu nggak ibu kota negara Jepang? Tokyo. Oke, bener Mas Nando, tepuk tangan buat Mas Nando. Wah, ini semangat. Serius sih, masih Mas. Bukan dong. Oke. Lalu kita ganti soal nih ke pertanyaan yang lainnya. Sudah siap? Sungai terpanjang di dunia. Betul sekali. Tepuk tangan nih. Iqbal nih skornya. Salahnya. Ini soalnya gampang banget. Soal pengetahuan umum. Simbol untuk air. Benar. Apa itu simbol ininya? Tuh. Wah, ini gak ada yang jawab duluan nih. Satu-satu semua. Sangat-sangat easy sekali. Siapa sang raja hutan? Singa. Dan Mas Nando dulu. No, it's okay. It's okay Mas Nando, tetap sah duluan. Makanya teman-teman semua, dari semua cepet-cepetan, oke? Biar nggak ngantuk. Yes sir. Gampang lagi. Zat yang membuat daun berwarna hijau. Bener, kalian nggak pada belakang sih jawabnya. Oke, ya kurang satu antara Mas Nando dan Najita. Mungkin bisa cepet-cepetan nih. It's very easy. Ini pertanyaan yang kadang orang itu salah dan kepencet Mas ya.
Apa ibu kota negara Australia? Saya Pak. Salah. Sydney. Saya Pak. Salah. Perth. Saya Canberra. Yes, itu tangan Mas Ando. Sudah jawaban. Nanti saya kasih bonus ya. Nanti kirim nomor SPP ya Mas. Siapa? Kita kembali ke topik pembelajaran, yaitu telur dan hasil olahannya. Oke, kalian semua nih, ada yang tahu nggak sih hasil olahan telur itu apa aja? Sebutin dong. Omelet. Ya, betul omelet. Lalu? Telur. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Yes. Nah, daripada saya nanyain kalian satu-satu, apa itu telur, seperti apa itu telur? Silakan di scan. Sangat-sangat mudah. Jawab sesuai apa yang kalian tahu. Gak usah ChatGPT, gak usah googling. Langsung aja. Apa yang ada di pikiran adik-adik sekalian ini? Saya beri waktu 5 menit dari sebelum. Sudah ada. Oke, saya kasih waktu 5 menit aja. Dimulai dari sekarang. Gak usah buka Google, gak usah buka ChatGPT. Bisa sesuai kemampuan sendiri. Ya. Sudah Bapak, sudah Bapak. Sudah. Sudah, Sudah kirim. Bapak, sudah. Fix benar semua. Baik, Pak, sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Entar Pak, saya dulu. Sudah Pak. Pak, sudah. Aku 150. Pak, sudah Pak. Sudah. Pak, sudah. Oke. Sudah ya. Sudah. Nah, telur adalah salah satu produk dari makanan hewani yang berasal dari hewan unggas, entah itu ayam, entah itu bebek, entah itu jenis burung. Mereka pasti akan bertelur, ya. Jadi dia adalah sumber protein yang sangat bermutu tinggi. Telur juga sebagai bahan pangan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dengan harga yang relatif murah bila dibandingkan dengan sumber-sumber protein lainnya. Nah, saya mau bertanya kepada kalian, menurut kalian nih, yang kalian tahu, kenapa sih telur itu bisa murah? Apalagi telur ayam, tahu nggak? Daripada sumber protein hewani yang lain. Ada yang pernah tahu? Harganya bisa murah ya Pak? Kenapa ya Pak? Coba menjawab Pak. Silakan. Karena banyak yang membudidaya ayam telur. Betul, bisa jadi betul, tapi itu betul Mas, tapi kurang pas dikit. Nah, oke, yes sir. Jadi ada simak video teknik metode telur. Oh, sorry ya, ada yang ngelakuin video.
deh sudah kita buat. Yes. Oke, sorry ya teman-teman semua, ada kendala teknis tadi, sinyal bapak hilang. Oke, sorry ya. Ya. Jadi ini adalah video, sudah tahu nggak riset siapa nih? Tidak tahu. Jadi dia adalah chef terkenal di Amerika, Chef Gordon Ramsay. Dia sedang membuat olahan telur, omelet, dan juga sunny side up. Oke, dia mulai memasak mana sih butternya? Sampai menikmati ya videonya ini. Sambil dijelasin tuh. Dia sudah jelasin. Oke, sedikit saintisnya itu roti. Jadi rasanya itu disebut pan. Lalu dia mau membuat sunny side up. Dia mulai manasin butter. Jadi ini teknik yang bisa dibilang teknik yang benar, teknik yang perfect, bisa kalian terapkan di rumah ataupun nanti bisa kalian terapkan di tempat project kalian. Jadi dia di seasoningnya tuh di butternya, bukan di telurnya. Dia seasoning di butter, dijelas karena biar lebih rata dan pas telurnya udah masuk, telurnya nggak usah di-seasoning lagi. Api pakai api sedang, jangan terlalu kecil, jangan terlalu panas. Ya, digoyang-goyang biar nggak lengket. Oke. Dan kalau chili flakes itu sebenarnya nggak wajib ya, kalau suka pedas. Di blasting telurnya biar di atasnya tuh bisa matang, terutama di telurnya. Jadi kita cari setengah matangnya itu di kulit telur. Oke, it's very easy, cuma dilihat, tapi tinggal diperhatiin. Udah sangat mudah seperti itu, dan langsung disajikan. Oke. Oke, next. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian strategi itu mampu memahami tentang bahan dasar makanan hewani, yaitu bertelur dan hasil-hasil olahan. Nah, telur itu mempunyai struktur cangkang, mempunyai bagian-bagian di dalamnya. Ada cangkang telur mempunyai banyak pori-pori. Jadi di sini cangkang telur memiliki banyak pori-pori udara. Jadi selaput tipis di dalam cangkang juga bertujuan untuk membantu sirkulasi udara yang ada di dalam telur sendiri. Nah, komponen cangkang berfungsi untuk mengurangi kerusakan fisik dan biologis. Lalu rongga udara di dalam telur itu berfungsi sebagai sumber oksigen. Albumen yang disebut di telur berfungsi sebagai zigot atau embrio. Kuning telur yang disebut yolk berfungsi sebagai sumber lemak.
vitamin pada telur yaitu vitamin A, E, dan vitamin K. Lalu dengan vitamin B2, B1, B5, B6, dan B12 disertai dengan zat asam folat. Lalu ada tali kuning telur sebagai penahan telur yang ada di bagian tengah kuning dan putih telur. Nah, setelah kalian lihat ini nih, ada yang tahu nggak vitamin apa yang nggak ada pada apa? D. Betul, vitamin C. D. D. Vitamin C, vitamin D tidak ada pada telur. Nah, next. Oh sorry, vitamin C, vitamin D ada. Ada. Struktur dan komposisi. Yang pertama, komposisi telur bermutu tinggi dan bersifat mudah dicerna. Yang kedua, hampir semua lemak di dalam telur terdapat pada bagian kuning telur. Ya. Dan yang ketiga, mengandung semua vitamin kecuali C dan K. Sorry, bukan C dan K. Nah, komponen-komponennya ada putih telur, kuning telur, cakang telur, rongga udara, lalu kalaza yang sudah saya sebutkan tadi, lalu membran viralin dan juga germinalis. Manfaat telur mengandung zat-zat penting seperti lemak, vitamin, dan juga mineral yang cukup bagi tubuh. Lalu yang kedua ada protein. Telur itu protein yang bagus, yang cukup murah dijangkau, kandungan proteinnya cukup banyak, yang cukup untuk fase pertumbuhan dan kesehatan rambut serta kulit. Lalu ada lutein zeaxanthina, itu adalah zat antioksidan yang dapat meningkatkan penglihatan serta melindungi mata dari resiko katak. Lalu yang keempat adalah mencegah degenerasi. Lutein pada telur merupakan karotenoid, zat karotenoid yang membantu mencegah degenerasi usia. Jadi kulit kalian bisa lebih awet juga kalau rebus ya, tapi jangan telur yang goreng. Dan katarak, karena dalam telur terdapat kandungan yang lebih tinggi daripada cairan hijau. Ya, jadi zat lutein yang ada pada telur itu lebih tinggi dengan gram yang sama, itu lebih tinggi daripada sayuran hijau. Nah, jenis-jenis telur, kalian pasti tahu lah, telur ada apa aja. Telur ayam negeri, ayam kampung, telur bebek, telur angsa, telur puyuh, dan telur ikan. Yang populer dan yang tidak banyak orang tahu juga, yang paling populer kan telur ayam. Nah, telur ikan, ada yang tahu sekilas telur ikan dari telur ikan? Bisa ya? Iya? Ya? Ada apa lagi? Topico? Itu yang paling umum ya. Biar udah. Ya, biar. Itu kan telur ikan. MU. Bukan lah. Nah, untuk sifat-sifat telur sendiri, telur itu yang pertama udah rapuh ya. Kulit cangkang dan telurnya itu sangat rapuh, udah retak, udah pecah. Jadi perlakuannya itu harus hati-hati. Lalu ukurannya tidak seragam. Ada yang melonjong, ada yang bulat, ya, yang besar, ada yang kecil. Meskipun jenis telurnya sama, entah itu telur ayam atau telur angsa, pasti ada perbedaan. Ya, misalnya telur ayam dengan berat 50 hingga 70 gram, tidak ada yang sama. Lalu yang terakhir, mudah dipengaruhi suhu. Jadi telur itu gampang rusak ya kalau suhunya tidak pas atau lembab. Perubahannya itu tidak hanya perubahan teknis aja, tapi perubahan bakteriologis. Jadi telur itu selain mudah retak, kalau dia terkena suhu dan kelembapan yang tidak sesuai dengan suhu telurnya, maka dia akan cepat rusak. Nah, karena saya tadi bahas telur yang cepat rusak, di sini ada contoh gambar ya kualitas telur. Ada yang bisa sebutin enggak? Dari 1 sampai 4 nih, apa aja nih? Step by stepnya kenapa telur itu bisa yang ada yang bagus, ada yang masih bagus, ada yang kurang bagus. Bisa disebutin enggak? Bisa dijelaskan maksudnya bisa?
1, 2, 3 sampai 4. Ada yang bisa jelaskan? Kak Aisyah, bisa dijelaskan nggak? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu? Untuk pengeluaran nomor 1 itu sesuai penjelasannya ya, itu masih sekedar backbone baru dari dalamnya, makanya tidurnya itu nggak ngambang, bahwa itu di bawahnya itu rata gitu tidur. Terus yang nomor 2 itu di bawah tapi dia sedikit mengambang ya, tidurnya sudah berkurang kesegarannya tapi masih bisa dikonsumsi. Untuk yang ketiga itu juga lebih ngambang daripada yang kedua, tapi nggak angkat kayak yang keempat. Telurnya itu sudah tidak segar dan tidak layak konsumsi. Nah, untuk yang keempat itu sudah mengambang, berarti telurnya sudah ditusuk. Oke, terima kasih untuk Kak Aisyah untuk contohnya. Ini benar ya. Yang pertama bisa dijelaskan lagi, masih segar, tidak ada kontaminasi, tidak ada bakteri, tidak ada hal-hal yang anomali di dalamnya. Lalu yang kedua, kesegarannya berkurang, sudah ada zat-zat lain yang masuk, tapi kesegarannya cukup oke, masih bisa dikonsumsi. Dan yang ketiga dan keempat itu sudah tidak segar, tidak layak konsumsi dan bisa dibilang sudah busuk. Oke, kualitas telur. Nah, kualitas telur apabila dipecahkan nih, yang kalian tahu, telur itu masih benar-benar segar ketika dipecahkan. Kuning telurnya itu masih kokoh, masih susah pecah, ya, bulat, tepat di tengah, dan tidak ada bercak-bercak darah. Nah, yang kedua itu ada telur yang udah kesegarannya itu masih bisa dikonsumsi. Kulit kuningnya itu menjauh ya, dari telur, jadi dia nggak di tengah. Ketika kalian pecahkan di mangkok, itu kuningnya nggak berada di tengah, udah ada yang kanan, ada yang kiri, dan udah lapisan telurnya tidak mengelilingi kuning telur. Kalau yang ketiga itu sudah pipih, kuning telurnya udah rata dan sebagian menjauh dari kuning telur. Dan juga yang nomor 3 ini udah ada bercak-bercak darahnya biasanya. Kuning telurnya encer dan tidak tertutup lapisan. Nah, untuk penyimpanan telur, yang pertama telur dicuci dengan air bersih sebelum disimpan dan dimasukkan ke dalam pendingin. Yang kedua, penyimpanannya tidak boleh lama-lama ya, karena semakin cepat dikonsumsi telur harus semakin baik. Yang ketiga, simpan pada tempat bersih dan ventilasi yang cukup. Jangan simpan di tempat yang lembab. Lebih baik simpan di bawah suhu di bawah 15 derajat Celcius dan kelembapan 75 hingga 90 derajat. Sebaiknya disimpan pada bagi telur, ya, egg tray. Jadi jangan disimpan dengan barang-barang yang lain, jangan disimpan dengan telur yang rusak. Yang kelima, gunakan telur segar yang belum masuk kulkas jika ingin membuat cake. Nah, untuk yang kelima nih, dia tahu nggak alasannya kenapa harus menggunakan telur segar yang belum masuk kulkas jika ingin membuat cake? Dia tahu? Mungkin karena suhunya. Ya, betul. Jadi untuk membuat cake itu harus dengan telur yang fresh, suhu ruang, bukan telur yang masih dingin atau masih nanti mempengaruhi konsistensi dari adonan. Nah, ada lalu teknik pengolahan telur. Ya, ada boiling, merebus telur dengan caranya. Waktunya bervariasi, ada yang 4 sampai 5 menit, ada yang 7 sampai 8 menit, dan ada yang 10 sampai 12 menit. Di suhu 85 sampai 91 derajat. Lalu ada poaching, merebus telur, ya bisa dibilang tanpa cangkang. Jadi dia merebus telur di suhu 71 hingga 82 derajat. Direbus 3 hingga 4 menit. Lalu ada teknik hand coating, dimasak di atas wadah tembikar atau mangkuk yang dalamnya diolesi mentega atau di au berferi atau di steam selama 2 hingga 3 menit. Lalu ada di fry, telurnya digoreng di dalam minyak sepenuhnya. Lalu ada shallow fry yang menggunakan minyak sedang atau bisa dibilang air fry. Oke, ada hasil olahan telur, scrambled egg, over easy, boiled egg, omelet, poached egg, dan stuffed egg. Nah, teman-teman kalian ada yang pernah bikin 6 hidangan ini nggak? Atau salah satu aja? Pernah
Scramble egg. Udah pernah bikin semua ya? Stuffed egg, Pak. Stuffed egg belum pernah ya. Jadi stuffed egg itu telur. Jadi yang di sini itu kuning telur yang udah di seasoning, yang udah dimasak lagi, yang udah diolah lagi, lalu dimasukin di dalam packing bag, lalu disajikan. Itu biasanya sebagai hidangan pembuka atau enggak camilan ya di suatu dinner atau enggak lunch gitu. Oke, jadi silakan scan, nanti dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Pengumpulannya udah saya kirim di grup WhatsApp. Iya dong, dipresentasikan dong. Memerlukan akses ke apa? Oke, Yang Oh iya, sinyal saya Pak, maaf salah. Ya Pak, sudah masuk. sudah. Oke. Sabar. Gak bisa di scan. Maaf ya. Di sini internet saya agak lemot ya. Oke. Bentar ya. Sudah bisa diakses? Belum bisa. Mas Nando udah bisa diakses? memang masih diri Pak. Sorry ya, ini di laptop saya sinyalnya jelek sekali. Very bad. All. Oke, saya kirim ya. Ini sinyal sangat jelek. Memang jelek di sini Pak. Oke, udah saya kirim di grup, bisa dikerjakan untuk LKPD-nya. Tiap kelompok nanti presentasi ya. Tiap satu kelompok diisi 3 hingga 4 orang. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Saya beri waktu 10 menit. Di WhatsApp, sudah di grup WhatsApp. Jika sudah mengerjakan, silakan presentasi ke depan bersama kelompoknya ya. Bisa pakai satu kelompok mengerjakan di satu device aja.
menggunakan Google Docs atau Google Form, Google Form dari WPS juga bisa. Tapi nanti dapat dulu semua kelompok atau perwakilan? Perwakilan aja. Perwakilan. Perwakilan satu kelompok maju. Siapa orang? Yang sudah boleh maju karena perwakilan kelompok aja yang maju. Siapa yang satu perwakilan kelompok, satu kelompok? Semuanya. Semuanya boleh nggak, Pak? Maksud saya perwakilan satu kelompok itu mesti satu kelompoknya maju. Dari satu kelas satu kelompok aja. Seperti itu. Ada yang kelompoknya udah selesai, udah siap. Ya.
berikan penjelasannya. Oke, teknik pengolahan telur yang menghasilkan tekstur terbaik adalah teknik pengolahan telur dengan cara dimasak dengan api kecil seperti sunny side up. Hal ini karena teknik ini dapat menghasilkan tekstur yang lembut dan rasa yang gurih. Perbedaan antara boiled egg, sunny side up, dan omelet dari segi tekstur dan rasa adalah yaitu boiled egg tekstur yang keras dan rasa yang gurih, sunny side up tekstur yang lembut dan rasa yang gurih dengan kuning telur yang masih cair. Terus omelet tekstur yang lembut dan rasa yang gurih dengan bentuk yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Lalu nomor 4, setelah mengerjakan nomor 1 dan 1-3, buatlah kesimpulannya. Kesimpulannya, telur adalah bahan pangan yang sangat fleksibel dan dapat diolah dengan berbagai cara untuk menghasilkan tekstur dan rasa yang berbeda-beda. Teknik pengolahan telur yang tepat dapat menghasilkan tekstur dan rasa yang terbaik. Oleh karena itu, penting untuk memahami teknik pengolahan telur yang berbeda-beda untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Terima kasih. Bros, buat kelompok yang nanya apa penjelasannya sangat lengkap, sangat lengkap dan sangat jauh. Oke, proses. Oke, silakan di scan dulu prosesnya ya. Oke, udah. Sudah. Boleh dimulai sendiri, Pak? Boleh? Bentar ya. Mengerjakan sesuai kuisis ya, 10 detik dan soal 10 detik. Udah join semua? Sudah. Oke, jika udah bisa Bapak start ya. Oke. Udah selesai? Belum, Pak. Salah lagi. Baru nomor 2, Pak. Susah banget soalnya. Belum? Belum, Pak. Belum. Udah ada 2 yang masuk nih. Berapa, Pak, nilainya, Pak? Ada yang 1650. Oke. Oke, udah mulai banyak yang masuk, kurang beberapa aja. Oke, udah pada selesai? Sudah.
Masih ada yang belum? Belum Pak. Yang dua. Sudah? Sudah semua? Oke. Hasilnya udah keluar. Dan selamat pemenangnya buat Mas Nando. Nomor 1 ya Mas Nando. Lalu yang kedua diikuti oleh Mbak Rey dan yang ketiga diikuti oleh Mbak Najita. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan dan KPD yang sudah kalian kerjakan dan kritis yang sudah kalian selesaikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Oke, jika sudah jelas, berikan kesimpulan pada mata pelajaran hari ini. Ada yang bisa berikan kesimpulan? Atau mau Bapak tunjuk aja? Oke, Mbak Najita bisa diberikan kesimpulan? Oke, makasih buat jawabannya. Close buat Mbak Najita. Oke, sekian dari saya. Untuk penugasan minggu depan kalian kan prakteknya ya. Jangan lupa kalian mengerjakan perencananya yang udah Bapak kirim di Google Classroom. Untuk deadline pengerjaannya itu hari Minggu jam 23.59. Oke, paham? Oke, itu aja. Dimulai dengan doa, kita tutup lagi dengan doa. Oke, bisa dipimpin oleh Mas Isa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, akan kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dapat ini yuk.